Orang-orang itu ngomong kalau cowok tadi tuh bisanya cuma berkelahi doang. Makanya dia tuh selalu ditolak di sana-sini. Gak ada yang mau berurusan sama dia. Bahkan ngeliat dia aja ogah. Dia udah berkali-kali ditegur dan disuruh ngehitamin rambutnya. Terus dia juga dikira kecopet dompet orang lain. Pokoknya semua orang tuh nganggep cowok itu menjijikan deh. Si cowok terus kebangun dari tidurnya. Dan dia kelihatan kesel banget karena mimpinya barusan. Nah, di kota kehidupan lagi berjalan normal kayak biasanya. Cowok tadi lagi jalan-jalan sambil mikir gitu. Dia tuh suka sama sesuatu yang kuat dan membenci yang lemah. Terus di sisi lain, terlihat seorang cewek yang lagi digodain sama cowok-cowok anggota geng. Cewek itu malah ngomong pengen ngehajar mereka pakai telur yang dibawanya. Tapi dia sayang sama telurnya. Si ketua geng pun cuma senyum ngejek ke cewek itu. Dia ngomong ke si cewek biar nggak sok kuat. Ntar kena batunya loh. Terus waktu cewek tadi mau pergi, si ketua nahan tangannya. Nah, terus tiba-tiba aja cowok tadi muncul dan nempuk pundak si ketua. Sambil ngomong kalau dia tuh gak suka ada orang yang ngelakuin hal bodoh di siang-siang bolong kayak gini. Si ketua yang gak tahu siapa tuh cowok langsung mukul dia lah. Tapi si cowok tuh berhasil menghindar dan memukul balik. Si cowok ngomong kalau si ketua ini tuh pasti gak punya otak gara-gara ngira dirinya kuat dan bisa ngelawan dia. Terus cowok tadi langsung nyuruh mereka buat mengingat baik-baik wajah dan namanya, yaitu Sakura Haruka dari SMA Furin. Kayak yang diselamatinya tadi cuma bengong doang ngeliat aksinya si Sakura. Habis itu Sakura langsung jalan pergi ninggalin mereka. Tapi si cewek itu ngejar Sakura dan nahan dia. Cewek itu langsung berterima kasih sama Sakura karena udah nyelamatin dia. Sakura heran dong, dan gak nyangka banget ada orang yang mau nyapa dia. Terlebih lagi mau ngomong makasih ke dia. Wajahnya langsung merah dan malu banget tuh. Sakura ngomong kalau dia tuh gak berniat buat nyelamatin tuh cewek. Dia ngehajar tuh geng gara-gara muak sama tingkah lakunya mereka. Tapi si cewek tuh gak peduli sama omongannya Sakura. Dan dia tuh malah nanya apa Sakura ini lagi lapar. Sambil malu-malu, Sakura ngejawab kalau dia tuh gak lapar. Tapi tetap aja dong Sakura mau dibikinin omelet sama tuh cewek. Cewek tadi ternyata punya kafe gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya cewek itu tahu kalau ternyata Sakura ini baru pindah ke kota itu. Pantesan si cewek itu kayak nggak pernah lihat. Si cewek terus cerita kalau kota ini tuh emang jarang ada pendatang. Gara-garanya, belum lama ini tuh kota dipenuhi perseteruan geng gitu. Jadi keamanannya tuh kayak buruk banget lah. Makanya para pendatang tuh pasti males buat ke kota itu. Si cewek terus kenalin dirinya. Namanya Kotoha. Sakura cuma bengong aja lah melihat Kotoha yang nyerocos terus. Dia heran kok Kotoha ini nggak takut sama dia. Padahal dia tuh habis ngajar 5 orang sendirian. Si Kotoha cuma ngomentarin fisiknya Sakura yang agak unik. Warna rambut dan alisnya tuh hitam putih setengah-setengah gitu. Mana warna matanya juga beda sebelah lagi. Awalnya Kotoha tuh ngira kalau Sakura pakai kontak lens. Pas dilihat dari dekat ternyata itu mata asli bijir. Sakura yang kaget dilihatin dari dekat langsung ngejauh dan ngajakin Kotoha gelut. Gak tahu kenapa Sakura refleksnya kayak gitu. Soalnya biasanya orang-orang tuh jijik banget lihat penampilannya. Tapi Kotoha cuma ngejawab kalau dia tuh udah biasa ngeliat yang lebih aneh. Terus Sakura ngomong kalau dia tuh mau masuk ke SMA Furin. Karena dia dengar kalau di Furin tuh nilai akademiknya emang buruk. Tapi kekuatan buat tawurannya yang paling kuat. Pokoknya sekolah yang isinya cuma buat orang-orang buangan kayak Sakura deh. Jadi Sakura pengen jadi orang yang paling kuat di SMA Furin itu. Dia ngerasa bakalan jadi orang buangan paling keren kalau bisa meraih posisi puncak di Furin. Kotoha nggak kaget sih sama tujuannya Sakura. Malahan dia ngecengin Sakura gara-gara udah pakai seragam. Padahal sekolah baru dimulai besok. Sakura langsung ngamuk-ngamuk dong. Dia ngomong gara-gara baru pindahan jadi nggak punya baju lain selain seragamnya itu. Dan lagi-lagi Sakura ngejakin gelut si Kotoha. Tapi pas lagi ngomel-ngomel gitu, tiba-tiba ada bapak-bapak pelanggannya Kotoha yang pamit pergi. Pas udah mau keluar dari kafe, si Sakura manggil tuh bapak-bapak. Ternyata ada barang yang ketinggalan dan Sakura ngebawain itu ke bapak-bapak tadi. Bapak-bapak tadi langsung bilang makasih ke Sakura dan pergi dari sana. Habis itu Kotoha ngasih permen ke Sakura. Katanya itu ucapan makasih dari bapak-bapak tadi. Lagi-lagi Sakura kaget dong. Kok bapak-bapak tadi baik banget? Padahal dia tuh pakai seragam sekolah berandalan loh. Masa nggak ada takut-takutnya sih? Pikir si Sakura kebingungan. Biasanya mau si Sakura ini yang dikira copet atau apalah. Terus Kotoha ngomong kalau Sakura tuh udah tepat buat masuk ke SMA Furin. Tapi buat jadi orang nomor 1 di sana, kayaknya Sakura tuh nggak bakalan bisa. Jangankan jadi nomor 1. Dengan keadaan Sakura yang sekarang aja nggak akan ada yang mau meladeni dia di Furin. Sakura marah-marah lagi lah gara-gara kekuatannya diragukan. Kotoha terus ngejawab kalau dia tuh nggak ngeraguin kekuatannya Sakura. Tapi gimana pun juga, Sakura tuh nggak bakalan bisa meraih puncak di Furin. Alasannya karena Sakura tuh cuma sendirian. Sakura kesel banget dong dikatain kayak gitu. Dia tuh udah biasa solo leveling dan nggak pernah tergantung sama orang lain. Ya udahlah, Sakura langsung ninggalin Kotoha. Kotoha pun cuma ngomong lebih baik Sakura tuh ketemu dulu sama anak-anak Furin. Biar dia tuh tahu apa yang Kotoha maksud. Sementara itu di tengah kota, terlihat anggota gengnya lagi ngerusakin kota. Dan warga itu nggak ada yang berani ngelawan. Mereka cuma ngeliatin dari jauh aja dan nelpon bantuan. Oh alah, ternyata itu tuh ketua yang diajar sama Sakura tadi. Dan kebetulan mereka tuh papasan lagi sama Sakura. Kayaknya mereka tuh mau tawuran sama SMA Furin. Dan mereka nggak nyangka kalau anak Furin yang datang cuma 1 orang doang. Tapi kayaknya Sakura tuh lagi bad mood dan nggak ngegubris perkataan si ketua. Ketuanya nggak kapok dong ternyata habis diajar tadi. Dan malah ngata-ngatain fisiknya Sakura yang aneh itu. Bahkan dia ngatain Sakura tuh menjijikan. Wah, dikatain kayak gitu Sakura langsung semangat lagi dong. Soalnya emang udah biasanya Sakura tuh dikatain kayak gitu. Lah, dia dari tadi malah ketemu sama orang aneh yang nggak masalah sama penampilannya. Kan dia jadi bad mood ya kan? Nah, ini baru bener nih. Harusnya aku tuh dikatain kayak gini. Jadi ketika Sakura ngalahin orang pas dulu tuh dia jadi punya nilai lebih gitu. Langsung deh, Sakura ngehajar si ketua yang lagi banyak bacot itu.
Sakura juga ngebayuan pasukan geng itu. Kayaknya dia tuh masih salty sama omongannya Kotoha. Dan pengen ngebuktiin kalau sendirian tuh juga bisa. Langsung lah, Sakura ngebantai anggota-anggota geng tadi satu persatu. Kekuatannya tuh benar-benar gak ngotak. Sampai salah satu dari mereka kabur dan menghilang dari land. Dia langsung nyandra Kotoha yang lagi keluar dari kafe gara-gara dengar ada keributan. Dan orang itu langsung ngancam Kotoha pakai pisau kecil. Dia ngomong kalau anak-anak Furin tuh pasti gak akan bisa ngapa-ngapain kalau warga kota disandra. Nggak pakai babi bu, Sakura langsung hajar tuh orang. Dia jijik banget ada orang yang ngebawa-bawa senjata di perkelahian tangan kosong. Mana tuh orang juga licik lagi mau nyerang Sakura dari belakang. Tapi untungnya Sakura tuh instingnya kuat banget dan nendang tuh orang. Nah, kali ini gara-gara harus sambil melindungi Kotoha, Sakura jadi rada kewalahan. Gerakannya nggak sebebas tadi. Mana musuhnya juga nggak bisa habis lagi gara-gara banyak banget. Sakura jadi bingung lah, kenapa dia jadi ngelindungin si Kotoha sih? Padahal selama ini menurutnya tuh nggak ada untungnya ngelakuin sesuatu demi orang lain. Bener aja, pas lagi fokus gelut, tiba-tiba si orang licik tadi ngelukain kaki Sakura pakai pisaunya. Sakura jadi makin kedesak. Nah, pas mau digebuk pakai tongkat baseball, tiba-tiba ada orang yang ngelindungin dia dan Kotoha. Pas dilihat sama Sakura, ternyata orang itu murid SMA Furin juga. Dan dia kenal sama Kotoha. Kotoha juga langsung seneng banget lah waktu ngeliat tuh orang. Gak lama kemudian muncul 3 murid Furin lagi. Sambil ngebengkokin tongkat baseball, orang yang ngelindungin Sakura tadi ngomong ke geng kalau mereka akan tahu akibatnya kan udah ngebikin ribut di kota. Terus waktu ngeliat para anggota geng tadi, anak-anak Furin langsung pada kecewa. Wah, kalau kayak gini kedua doang juga udah cukup, kata mereka. 4 anak Furin tadi adalah Hiragi, Matsumoto, Kaiji, dan Yanagida. Langsung deh tawuran gak terhindarkan. Anak-anak Furin terlihat lebih unggul. Bahkan Hiragi juga masih sempat ngelindungin Sakura yang cedera juga. Dia nyuruh Sakura buat menyingkir aja. Dia omong gitu Sakura langsung kesel dong. Tapi dia langsung kaget waktu ngeliat warga-warga kota yang malah ngedukung anak-anak Furin dan nyemangatin mereka. Kotoha terus cerita lah, kalau kota ini tuh 2 tahun lalu emang keamanannya buruk banget. Tapi semuanya berubah gara-gara murid SMA Furin. Mereka masang papan di gerbang kota. Dan nantangin siapa aja yang berani berbuat gaduh di kota. Langsung deh, mereka pun mulai bertarung demi melindungi kota dari para geng-geng jahat. Sampai-sampai warga kota tuh memberi anak-anak Furin itu julukan Windbreaker, atau perisai kota ini. Selesai ngehajar geng tadi, anak-anak Furin disambut bak pahlawan sama warga kota. Kotoha ngomong kalau anak-anak Furin tuh emang murid-murid rendahan dan terbuang. Tapi mereka dicintai dan dibutuhkan sama semua orang. Sakura yang gak pernah lihat hal macam itu pun bingung dong. Kenapa orang yang suka tawuran dan kasar malah diperlakuin milih pahlawan? Sampai salah satu warga tuh ada yang bilang makasih juga ke Sakura. Gara-garanya tadi dia tuh berani bertarung sendirian melawan geng. Terus ada juga nenek-nenek yang mengobatin luka di kaki Sakura. Tapi Sakura yang masih kebingungan itu nolak. Dia nggak biasa diperlakukan baik sama orang. Akhirnya, Kotoha yang turun tangan buat ngobatin kakinya. Kotoha juga ngomong kalau Sakura tuh bukan orang yang jahat. Karena kalau nggak mungkin Sakura mau ngambilin barang bapak-bapak di kafe tadi. Kotoha yakin kalau Sakura tuh bisa jadi apa yang dia inginkan. Tanpa perlu membohongi diri sendiri dan ngelihat pandangan orang. Ngedengar kata-kata Kotoha itu, Sakura akhirnya sadar. Ternyata walaupun suka berkelahi dan kasar, tapi dia tuh masih bisa berguna buat orang. Akhirnya dengan tendangan terbangnya, Sakura ngajar si ketua geng tadi sampai tepar. Nah, inilah awal dari kisah orang yang dibenci semua orang dan cuma bisa berkelahi berubah menjadi pahlawan kota. Besoknya, tiba-tiba Sakura datang ke kafenya Kotoha sambil ngegendong nenek-nenek. Tapi ternyata tuh nenek-neneknya masih sehat banget anjir. Mana pas turun dari gendongan udah kayak ninja aja lagi. Sakura jadi kesel dong gara-gara dikibulin tuh nenek-nenek. Tapi pas mau pergi, Kotoha nawarin Sakura buat sarapan sandwich dulu. Kebetulan nih, pas lagi lapar dapat makanan gratis. Langsung gak jadi pergi lah si Sakura. Hehehe. Ternyata hari ini tuh upacara masuk di SMA Furin buat angkatan baru. Nah, pas lagi nikmatin rotinya, tiba-tiba ada cowok yang masuk ke kafe. Kayaknya dia juga anak SMA Furin. Tapi tampilannya tuh norak banget, becil. Mana orangnya juga ceroboh lagi. Masa label seragamnya tuh masih belum dilepasin, coba. Ternyata tuh cowok namanya Nirei. Dia juga baru mau masuk ke SMA Furin. Jadi ya bisa dibilang teman satu angkatannya Sakura. Sakura heran dong, masa anak norak kayak gini mau masuk Furin sih? Nirei yang dikatain kayak gitu juga jadi kesel lah. Mana yang ngatain juga gak kalah aneh lagi. Apaan coba, masa mata sama rambutnya belang-belang gitu? Kamu gak lagi stres kan? Tanya si Nirei. Woi, anjing malah dikatain stres dong si Sakura. Kotoha terus ngasih tahu Nirei kalau Sakura ini tuh baru datang dari luar kota. Sakura ya? Nirei langsung ngecek buku catatannya, tapi gak ada namanya Sakura di situ. Wah, berarti Sakura ini gak terkenal menurut si Nirei. Nirei terus meringatin Sakura kalau SMA Furin itu bukan sekolah sembarangan. Murid-murid Bu Furin itu ada untuk melindungi warga kota, menolong yang lemah, dan hancurin kejahatan. Waduh, dah kayak Power Ranger aja. Jadi, semua anak yang masuk ke Furin itu gara-gara kagum sama senior-seniornya yang mirip pahlawan itu. Dan yang pasti juga punya keinginan buat melindungi kota. Jadi si Nirei ini penasaran, apa sih niatnya anak gak jelas kayak Sakura ini masuk ke Furin? Tentu aja buat ngerebut posisi puncak dong. Jawab Sakura santai banget. Pokoknya Sakura gak akan berhenti sebelum dia tuh jadi yang terkuat di Furin. Nirei langsung ngomong kalau itu tuh gak mungkin lah. Ntar kalau maksa bisa-bisa Sakura tambah stres dan jadi botak loh. Kata Nirei pakai muka yang nyebelin. Walah, langsung ngamuk lah si Sakura. Tapi sebelum dia gelut sama Sakura, Nirei langsung kabur dari sana sambil ketawa-ketawa. Habis Nirei pergi, Sakura terus ngomong. Menurut pengalaman Sakura yang udah sering tawuran, orang yang terlalu mentingin penampilan kayak Nirei tadi tuh biasanya malah orang yang paling cupu dan sering kabur duluan kalau lagi tawuran. Tapi Kotoha ngomong kalau Sakura tuh jangan menilai orang dengan tergesa-gesa. Apalagi berasumsi dan menilai cuma dari penampilannya aja.
Sakura harus bicara dan saling mengerti dulu. Baru deh bisa menilai gimana orang itu sebenarnya. Dia omongin kayak gitu, Sakura pun jadi kepikiran lagi. Nah, pas lagi OTW ke sekolah, tiba-tiba Sakura tuh di-stop sama mamang-mamang jualan roti. Dia tuh mau dikasih gratis gitu. Gara-garanya kemarin tuh udah berani tawuran sendiri lawan preman. Pokoknya Sakura tuh udah jadi omongan warga deh, gara-gara kemarin tuh keren banget. Bahkan gak cuma mamang roti doang. Tukang daging, tukang buah, sama tukang miras juga pada nawarin Sakura. Jadi deh, Sakura dapat giveaway banyak banget. Hehehe. Terus tiba-tiba ada cewek yang minta bantuan Sakura. Ternyata si Nira itu lagi dihajar sama preman gara-gara nolongin tuh cewek yang digangguin mereka. Nah, si Nira itu lemah banget, Jir. Bahkan menurut si ketua preman, saking lemahnya malah harusnya si Nira ini yang dilindungin. Tapi pas preman-preman tadi mau pergi, Nira tetap nahan mereka. Sebagai murid Furin, dia tetap berprinsip kalau semua orang yang jahat dan melukai orang lain tuh harus dibasmi. Preman-preman tadi cuma ketawa-ketawa doang dong, dan mulai ngehajar si Nirei lagi. Tapi pas mau ngulti Nirei, si Sakura datang sambil ngelakuin tendangan terbangnya. Wah, anak Furin yang lain, kamu mau nolongin temenmu ya? Tanya preman-preman tadi. Apa itu nolongin teman? Aku cuma gak suka ngeliat orang yang sok kuat padahal lemah. Jawab Sakura nyantai. Dan dalam sekejap, Sakura udah ngalahin semua preman-preman tadi. Nirei yang lihat kehebatan Sakura tuh cuma bisa bengong dan nelan ludah aja. Nirei langsung bilang makasih ke Sakura. Tapi Sakura ngomong kalau Nirei tuh gak usah GR. Dia datang bukan buat nolongin Nirei. Sakura juga nyuruh Nirei buat gak usah sok-sokan jadi pahlawan kalau ngukur kemampuan sendiri aja gak bisa. Mana dia suka pamer dan norak banget lagi. Nirei terus cerita kalau waktu SMP dia tuh sering dibully. Dan pernah diselamatin sama anak buah Furin. Nirei ngeliat anak buah Furin tuh keren banget. Jadi dia tuh pengen kayak mereka. Tapi ternyata dia tuh masih cupu banget. Nirei terus nangis gara-gara kecewa sama dirinya sendiri. Sakura jadi ingat kalau tadi dia tuh ngira Nirei adalah orang yang bakalan kabur duluan di pertarungan. Tapi ternyata enggak. Karena ngerasa sedikit kasihan, Sakura terus ngomong ke Nirei kalau dia tuh nggak cupu kok. Apalagi dia berani ngebelain cewek tadi padahal tahu kalau dia tuh lemah. Cewek yang diselamatin sama Nirei tadi juga langsung bilang makasih sama dia. Nirei senang banget dipuji sama mereka. Terus karena kagum sama kemampuan bertarungnya Sakura, Nirei langsung menginterogasi Sakura buat ditulis di buku catatannya. Dari tinggi badan, berat, hobi, sampai tipe cewek kesukaan tuh dicatat semua. Oh alah, jadi si Nirei ini tuh demen banget buat ngumpulin data-data orang yang menurut dia keren. Nah, Nirei terus mutusin bakalan ngintilin Sakura terus. Bahkan dia juga berjanji akan ngebantuin Sakura buat mencapai puncak di Furin. Habis itu, mereka langsung cus ke sekolah. Suasananya ya mirip-mirip kayak susuran gitu deh. Kelihatan banget kalau sekolah anak-anak berandalan. Pas dicek sama Nirei, ternyata mereka berdua tuh satu kelas gitu. Mana mereka juga sekelas sama nama-nama hebat yang udah tenar di dunia pertawuran lagi. Tapi ada satu nama yang bikin panas dingin. Pokoknya Nirei tuh ogah banget buat satu kelas sama tuh orang. Sampai-sampai dia tuh jadi males buat masuk kelas. Terus, Nirei juga mohon banget sama Sakura ntar kalau sampai di kelas jangan masang muka nyolot. Pokoknya harus senyum terus. Soalnya menurut Nirei, Sakura ini kan dari luar kota ya. Jadi dia tuh harus ngasih kesan ke anak-anak bufurin lainnya kalau dia tuh gak akan ngebahayain warga kota. Pokoknya jangan sampai si Sakura ini dimusuhin sama satu sekolah deh. Tapi Sakura kayaknya gak peduli. Dia malah pemanasan coba. Siap-siap kalau ntar tuh di dalam kelas bakalan tawuran. Dia juga gak peduli mau dimusuhin sama satu sekolah. Kan emang niatnya tuh pengen jadi yang nomor satu. Jadi ya wajar kalau harus melawan mereka semua. Nah, pas masuk kelas, mereka berdua langsung ditelototin. Terus ada satu cowok yang ngedatengin Sakura. Kayaknya dia udah tahu siapa Sakura. Pas dicek sama Nirei di catatan, ternyata dia adalah Suo. Si Suo ini orangnya suka bercanda. Dia ngomong kalau penutup matanya itu untuk nyegel roh Cina kuno coba. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah serius sambil ngedeketin Sakura. Dikiranya mau gelut kan ya? Alah, si Suonya tuh malah nepuk-nepuk Sakura dong. Ternyata Suo tuh tahu kalau Sakura udah nolongin warga kota kemarin. Anak-anak satu kelas yang lain pun langsung ngeh. Oh, ternyata ini toh orang yang jadi omongan warga kota kemarin. Langsung deh wajahnya mereka tuh berubah jadi gak nyeremin lagi. Tapi lagi-lagi wajah mereka jadi tegang waktu Sakura ngomong kalau tujuannya masuk Furin tuh pengen jadi yang nomor satu. Wah, Nirei langsung panik dong. Mana tiba-tiba ada yang lempar meja ke arah mereka lagi. Ternyata itu adalah orang yang paling ditakuti sama Nirei tadi. Orang yang paling berbahaya di angkatan mereka. Bahkan di sekolah. Namanya Sugishita Kyotaro. Tapi Sakura bukannya takut. Dia tuh malah seneng dong. Nah, gini harusnya sekolah berandalan tuh. Gelut, 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 dan gelut. Bukannya beramah-tamah kayak tadi. Yo, saatnya bertarung. Terus Suo ngomong kalau di depan Sugishita itu jangan ngomongin soal ngerebutin puncak. Dan bener aja, Sugishita langsung memulai pergelutan mereka. Sambil ngehindar-hindarin serangannya Sugishita, Sakura Suo ngejelasin kalau Sugishita ini udah sering main ke Furin dari SMP. Dan satu-satunya orang yang boleh mengemban nama Bu Furin sebelum dia masuk SMA. Jadi bisa dibilang kesetiaannya dia sama Furin dan pemimpin tuh gede banget. Makanya Sugishita tuh bakalan marah kalau ada orang yang pengen ngerebut posisi pemimpin di Furin. Habis itu tiba-tiba Sakura kepleset waktu ngehindarin pukulan Sugishita. Sugishita langsung menggunakan kesempatan itu buat nyerang Sakura lagi. Tapi Sakuranya bisa menghindari dan nendang balik Sugishita sambil salto. Wah, Sugishita kena telak sampai berdarah. Sambil pasang muka songong, Sakura ngomong kalau penjilat kayak Sugishita ini gak bakalan deh bisa ngalahin dia. Sugishita makin kesel dong. Mereka terus maju lagi buat beradu pukulan. Tapi tiba-tiba, ada suara kenceng banget dari pengeras suara sekolah. Orang itu ngucapin selamat sama anak-anak baru yang udah keterima. Wah, pertarungan mereka langsung berhenti. Gitu juga sama anak-anak yang lain. Mereka tuh kusuk banget buat ngedengerin suara dari pengeras itu. Sakura yang udah semangat banget pengen gelut itu jadi heran dong. Anjir, suara siapa sih nih kok bisa bikin anak-anak preman ini pada diem semua? Ternyata dia adalah Umemiya Hajime, pemimpin tertinggi di Bufurin.
Wah, Sakura makin excited dong. Semangat bertarungnya tuh langsung membara. Kirain si Umemiya nih mau ngomong apa. Ternyata dia tuh cuma nyuruh mereka buat menikmati masa muda dong. Lah, kok kayak bapak-bapak gini sih pidatonya? Mana belum apa-apa udah ngajakin liburan ke pantai lagi. Wah, ini tuh bos preman atau apa sih? Ternyata si Nirei juga heran dong. Tapi belum komentar apa-apa, dia udah mau digebuk Sugisita aja. Dia kan fans nomor satunya Umemiya gitu loh. Umemiya juga pesen biar mereka tuh saling akur dan gak berantem sama sesama teman. Weh, dikatain gitu Sugisita langsung malah bekas sukanya dong. Syukurin, diomelin kan? Makanya jangan asal nyerang orang. Nah, pesan yang paling penting dari Umemiya tuh, anak-anak Bofurin harus melindungi kota dan warga. Itu satu-satunya aturan pasti di sekolah ini. Habis itu Umemiya udahan pidatonya. Setelah terus nyuruh Sakura sama Sugisita buat salaman. Tadinya mereka nggak mau lah, apalagi Sakura. Kan dia yang diserang duluan. Tapi gara-gara takut kalau ketahuan sama Umemiya, akhirnya Sugisita inisiatif buat ngajakin Sakura damai duluan. Diajakin salaman, Sakuranya malah bingung dong. Soalnya dia belum pernah nih damai-damaian kayak gini tuh. Ya udahlah, sambil malu-malu Sakura ngejabat tangannya Sugisita. Merekanya malah kuat-kuatan tangan dong. Dasar ya, tukang gelut. Begitu udah damai, teman-teman yang lain langsung rebutin Sakura. Mereka tuh kagum banget soalnya Sakura bisa ngehajar Sugisita yang terkenal kuat itu. Mana pakai tendangan salto lagi. Sakura yang baru pertama kali ngerasain diperlakuin kayak gitu heran dong. Ternyata hangat juga ya diperlakuin kayak gini. Tapi ya gara-gara Sakura ini pemalu banget, jadinya dia tuh malah pura-pura kesel gitu. Dasar Sakura sendiri. Hehehe. Terus tiba-tiba mereka disuruh ngumpul di lapangan sama senior. Di sana udah ada Hiragi yang lagi nunggu. Sakura langsung keinget sama Hiragi pas gelut sama preman kemarin. Nilai nanya dong, emang Sakura kenal sama Hiragi? Sakura ngejawab kalau dia tuh ketemu Hiragi pas nolongin Kotoha. Wah, dengar nama Kotoha disebut-sebut, Hiragi langsung ngebungkam Sakura dan nyulik dia. Sambil panik Hiragi nyuruh Sakura biar nggak cepu soal Kotoha diganggu preman kemarin. Soalnya tuh kalau Umimiya sampai tahu dia bisa ngamuk. Gara-gara panik itu mahnya Hiragi kumat lagi dong. Dia langsung mamam promak yang dibawanya. Alah, serem-serem kok bekalnya promak anjir. Habis itu Nirei pun ngasih tahu Sakura, kalau Hiragi itu adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. 4 kaisar ini adalah tangan kanannya Umemiya, dan tiap kaisar berperan sebagai kapten dari setiap kelas. Nah, Hiragi terus nyuruh mereka buat bikin kelompok. Tiap kelompok harus ada murid kelas 2 dan 3-nya, dan anak-anak baru tuh wajib ngikutin instruksi seniornya. Habis itu, Hiragi nyuruh mereka buat patroli kota. Walau Sakura kesel banget dong gara-gara harus satu kelompok sama Sugisita. Bejil, ngapain sih aku harus sama dia? Mana ketua kelompoknya si Hiragi lagi? Oh alah, ternyata itu tuh instruksi dari Umemiya. Si Umemiya tahu kalau mereka berdua tuh tadi berantem, jadi harus dipantau terus. Makanya si Hiragi suruh jadi pengasuh mereka. Nah, Sakura terus heran lah. Ngapain sih mereka harus patroli-patroli kayak gini? Kan lebih gampang langsung aja cari tempat preman-preman itu ngumpul dan hajar mereka. Tapi kata Hiragi, mereka tuh nggak boleh cari masalah. Karena bagi Bofurin ketenangan kota adalah yang utama. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang lagi butuh bantuan. Mereka disuruh ngecat tembok yang dicoret-coret sama preman. Lah anjir, kayak gini juga kerjaannya Bofurin kah? Kata si Sakura sambil marah-marah. Sakura yang emang hobinya cuma gelut itu agak males-malesan. Soalnya nggak ada seru-serunya. Hiragi terus ngomong kalau mereka tuh dulu juga gitu. Tapi dia puas banget kalau ngeliat kebahagiaan warga-warga kota setelah dibantu mereka. Habis itu mereka tuh sampai di kayak terowongan. Di atasnya ada gambar anjing yang kata Sakura jelek banget. Ngedengar ejekan Sakura itu, Nirei langsung panik lah. Ternyata itu adalah tanda perbatasan wilayah antara Bofurin dan kelompok lain. Dan mereka nggak boleh cari-cari masalah di luar perbatasan itu. Nah, gambar anjing tadi adalah lambang dari kelompok yang bernama Sisi Toren. Kelompok ini tuh beda banget sama Bofurin. Prinsip mereka kekuatan adalah segalanya. Bejil, prinsip kayak gini nih yang aku suka. Batin Sakura sambil senyum-senyum. Terus tiba-tiba mereka ngeliat ada anak SMP Furin yang lagi lari-lari panik ke arah perbatasan. Lah, ngapain tuh anak di sana? Hiragi langsung teriak nyuruh anak itu buat balik. Mana ternyata dia tuh lagi dikejar-kejar sama kelompok Sisi Toren yang berjaket orange. Alah, anak tadi malah kepleset dong. Wah, nggak bakalan nyampe nih dia. Nah, pas mau ketangkep, tiba-tiba Sakura sama Sugisita nendang bareng tuh Sisi Toren. Cie, giliran dulu kompakan nih ya. Hehehe. Temennya dihajar Bofurin, anak-anak Sisi Toren yang lain malah ngejekin dong. Bukannya dibantuin, kek. Sakura heran ngeliat tingkah mereka yang beda banget sama Bofurin. Terus tiba-tiba ada orang yang muncul lagi. Pas ngedengar suara orang itu, anak-anak Sisi Toren langsung ketakutan. Hiragi juga panik. Dia nggak nyangka kalau orang itu yang bakalan muncul. Dia adalah Togame, wakil ketua Sisi Toren. Hiragi coba ngejelasin situasinya lah. Togame yang kenal Hiragi itu langsung nyapa dia dengan santuy. Nah, si Togame ini orangnya slow banget kalau ngomong. Ya, mirip-mirip Kukang gitu deh. Apa-apanya tuh lambat banget. Tapi Sakura ngerasa kalau orang ini tuh benar-benar berbahaya. Sakura langsung excited banget lah. Tiba-tiba cowok yang dihajar Sakura tadi bangun dan marah-marah. Tapi Togame langsung hajar orang itu. Lah, kelompoknya sendiri kok malah dihajar, anjir? Ternyata menurut Togame orang yang udah kalah tuh gak usah banyak bacot. Artinya dia tuh lemah. Dan orang yang lemah gak boleh ada di Sisi Toren. Togame terus ngecopot jaket cowok tadi. Sakura yang emang gak demen sama orang yang suka pamer kekuatan itu, langsung ngebacotin dia dan maju buat nantangin. Tapi Togame juga ngomong kalau dia gak suka sama orang yang ngomongnya cepet kayak Sakura. Mana rambutnya hitam putih kayak pup cicak lagi. Togame terus janji kalau akan ngebikin Sakura babak belur.
Tapi nanti di tempat yang sesuai. Pokoknya Sakura tuh udah ditandain lah sama dia. Habis itu mereka pun pergi dari sana. Wah, Mirai sama Hiragi langsung panik lah. Anjir, ini sih bisa perang besar-besaran. Sampai-sampai si Hiragi tuh ngemamam promaknya banyak banget anjir. Ya udahlah, Hiragi terus langsung ajak mereka buat ketemu Umemiya untuk diskusi. Nah, ternyata markasnya Umemiya tuh di rooftop sekolah gitu dong. Persis banget lah kayak di Suzuran. Kebetulan Sakura tuh juga penasaran banget sama bentukannya Umemiya. Iyalah, ternyata beneran dong, Umemiya tuh mirip bapak-bapak banget. Mana hobinya main tanaman lagi? Langsung siap banget lah si Sakura. Abis itu Hiragi nyamperin Umemiya dan ngomong kalau sekarang tuh lagi ada masalah gitu. Nggak disangka, ternyata Umemiyanya tuh udah tahu dong. Semua yang denger langsung kaget. Lah anjir, tahu dari mana coba dia? Perasaan dari tadi sibuk bercocok tanam deh. Tapi ternyata yang Umemiya maksud tuh masalah sama tanamannya anjir. Mana excited banget lagi dia ngejelasinnya. Serius dikit kenapa deh bang? Gara-gara itu first impressionnya Sakura ke Umemiya jadi jelek banget. Kok bisa-bisanya sih orang kayak gini tuh jadi ketua bufurin? Karena Umemiyanya asik banget ngoceh mulu soal tanamannya, mereka tuh jadi bingung gimana cara ngejelasinnya ke dia. Sakura terus mikir lah, gimana ceritanya orang-orang bisa langsung patuh waktu dengar suaranya, padahal aslinya lawak banget kayak gini. Sasaki anak SMP yang diselamatin mereka tadi nyadar kalau mereka tuh nggak bisa mulai topik pembicaraan. Jadi akhirnya dia yang angkat bicara. Sasaki ngejelasin kalau tadi tuh dia lagi ngikutin seorang pencuri. Tanpa sadar, dia tuh udah ada di wilayah sisi Toren aja. Makanya dia dikejar-kejar sama anak-anak sisi Toren. Nah, pas dia lagi dikejar-kejar, dia tuh ditolongin sama mereka-mereka ini. Jadi dia tuh ngerasa nggak enak. Gara-gara kelakuannya dia yang sok pahlawan itu, dia malah jadi ngebikin konflik antara Bofurin dan Sisi Toren. Umemiya yang ngedengar cerita Sasaki itu malah ngucap makasih ke Sasaki. Walaupun dia ngebikin konflik dua sekolah, tapi secara nggak langsung niat dia untuk membantuin warga tuh udah oke banget. Sisanya biar kakak yang ngurus, kata Umemiya dan hangat. Terus tiba-tiba Nira nyeplos kalau ini tuh ada salahnya Sakura juga. Gara-gara kelakuan Sakura keadaan tuh jadi makin buruk gitu. Sakura ngebela diri dong. Dia ngomong kalau nggak suka sama prinsipnya Sisi Toren. Bagi Sakura, mendewakan kekuatan tuh culun banget. Umemiya yang ngedengar penjelasan Sakura itu langsung bangun dari tempat duduknya. Kirain Sakura dia tuh mau dihajar gitu. Ternyata malah dipet-pet dong. Sakura bingung banget lah sama kelakuannya Umemiya itu. Umemiya terus ngomong kalau dia tuh juga ngerasa Sisi Toren tuh emang culun banget. Makasih ya udah nyampein itu ke mereka, kata Umemiya. Umemiya juga udah dengar kalau Sakura tuh udah banyak membantu. Mulai dari ngelawan preman di kota kemarin, sampai nolongin Sasaki hari ini. Umemiya ngucapin makasih ke Sakura dan nganggap dia sebagai adiknya. Sugishita langsung jelas banget lah ngeliatin Sakura digituin. Nah, Sakuranya sendiri akhirnya paham kenapa orang-orang tuh bisa nurut sama Umemiya. Umemiya tuh orangnya lembut, ngomongnya juga beneran tulus pakai perasaan. Dan orang-orang yang ikut dia itu jadi ngerasa aman banget. Wah, jadi pengen disayang sama Umemiya juga deh. Tapi ya tetap aja, Sakura yang sendiri abis tuh malu-malu kucing di pet-pet gitu. Terus tiba-tiba ada yang nelpon Hiragi. Suaranya tuh nggak jelas kayak mau pingsan gitu. Si Toren, kata yang nelpon. Hiragi panik dong, ada apaan nih? Di saat yang sama, ada orang yang teriak-teriak pakai toa dari arah halaman sekolah. Orang itu manggil-manggil Umemiya sambil nyeret anak Furin yang udah babak belur. Anjir, ternyata itu leadernya si Toren dong. Dia adalah Tomiyama Choji. Bejil, bentukannya kok kayak bocil sih. Gak kelihatan kalau dia tuh leadernya si Toren. Mana dia nantangin duel Umemiya lagi. Walah, udah gila. Mirai langsung panik lah, gara-gara takut kalau bakalan ada perang. Sedangkan Sakura malah excited banget dong. Dia mikir kalau si leader ini tuh pasti kuat banget. Asik, bisa nih coba Baiwan, pikir Sakura. Tapi Sakura tiba-tiba kaget karena ngerasain aura yang ngeri banget dari arah belakang. Anjir, ini auranya Umemiya kah? Pikir Sakura. Ngeliat Umemiya yang langsung OTW turun, mereka juga langsung ngikutin. Sesampainya di bawah, Umemiya nyuruh mereka untuk diem dan gak ikut campur. Sakura aslinya gak terima, tapi pas denger suaranya Umemiya itu, entah kenapa dia tuh jadi ngeri dan gak bisa gerak. Umemiya yang nyamperin Tomiyama ngomong baik-baik, dan minta Tomiyama buat balikin anak buahnya. Tapi Tomiyama ini tuh emang keselengaan banget kayaknya, dan tetap nantangin Umemiya sambil cengar-cengir gitu. Dan mukanya yang ngeselin, dia tuh cingrak-cingrak kayak bocil ngajakin Umemiya buat duel. Alasannya tuh ya karena anak-anak Bofurin yang mulai duluan. Tapi ngeliat korban Tomiyama yang udah pada bergelimpangan di jalanan gitu, Umemiya tuh pengen semua ini dianggap imbas aja. Tomiyamanya nggak terima dong, soalnya dia tuh pengen banget buat duel sama Umemiya. Jadi dia langsung nendang Umemiya tanpa babi bu. Umemiya nggak kalah cepat langsung nahan tendangannya. Si Tomiyama ini sengaja nendang duluan, karena pengen dianggap si Toren lagi bikin ulah duluan. Jadi ya nggak ada alasan buat Umemiya nolak duel mereka lagi. Aduh, bener-bener lu ya Tomiyama, rese banget deh. Umemiya bingung napis nih bocil pengen banget gelut sama dia. Tomiyama terus bilang kalau dia tuh hidupnya jadi ngebosenin waktu udah di puncak. Nah, pas ngeliat Umi yang sama-sama di puncak tapi bisa senang-senang dan tetap seru gitu, dia tuh jadi iri dong. Makanya dia tuh merasa tertantang. Dan pengen ngejadiin Furin buat jadi milik dia juga. Buset, serakah banget ya nih bocil. Umi yang ngedengar omongan Tomiyama itu malah kesian sama dia. Terus tiba-tiba anak-anak sisi Toren yang lain muncul. Mereka pada nyusulin Tomiyama. Sakura dan yang lain-lain yang lihat pasukan sisi Toren datang langsung ikutan maju dan berdiri di sebelah Ume. Sakura ngomong gak masalah kalau Ume mau duel, tapi dia gak suka sama mereka yang main keroyokan.
Tomiyama terus kelihatan kesel gitu. Orang dia mau duel kok malah disamperin. Tapi Togame ngejelasin kalau mereka tuh bakalan susah kalau mau duel di sini. Masa iya mau duel di kandang macan? Tuh lihat, murid-murid Bufurin udah pada siap turun kalau terjadi perang. Bisa langsung jadi dendeng lah mereka. Tapi Ume langsung teriak merintahin semuanya untuk diem di tempat dan gak ikut campur. Akhirnya daripada terjadi perang gede-gedean, Ume nerima tantangan Tomiyama untuk duel 1 lawan 1. Tomiyama yang udah siap nyuruh teman-temannya untuk mundur. Tapi ada cowok rambut cepmek yang ngatain Ume tuh takut sama mereka. Sugishita fans sejatinya Ume yang gak terima dong Oshinya dikatain gitu. Akhirnya mereka jadi bacot-bacotan. Dan ada cowok ngondek yang bacot-bacotan sama Suo. Suasananya jadi makin memanas dong. Tapi tiba-tiba Togame minta supaya duelnya tuh diganti besok aja. Karena bentar lagi tuh udah mau malam. Kalau gelap ntar gak kelihatan muka banyak orang-orang Furin ini, kata Togame. Bujil, kepedean banget sih bang. Tomiyama yang ngeh kalau mereka tuh udah saling kenal, jadi ngide untuk duel bareng-bareng aja. Jadi duel tapi pakai giliran gitu, kayak kompetisi kendo. Togame setuju tuh sama idenya Tomiyama. Ume juga. Akhirnya fix mereka bakalan duel besok. Tomiyama ngelawan Umemiya, Togame ngelawan Sakura, Cepmek ngadepin Sugishita, dan si ngondek Bayuan sama Suo. Tapi ada orang dari belakang yang mau ikutan juga, namanya Sako. Katanya dia tuh mau ngelawan Hiragi. Hiragi yang tadinya santai jadi ikutan emosi begitu lihat dia. Jadilah nambah 1 match, Sako lawan Hiragi. Tomiyama kelihatan excited banget dan gak sabar buat nunggu besok. Terus pulang dari sekolah, Sakura dan lain-lain tuh ngumpul di kafenya Kotoha. Mirai kelihatan stres banget sama kejadian tadi. Dia khawatir banget sama pertarungan besok. Padahal dia aja gak ikut duel loh. Ngapain ikut stres dah? Sakura aja sampai capek nonton kelakuan Mirai yang absurd itu. Kotoha terus datang ngelarai mereka sambil ngebawa makanan. Tapi Mirai gak segampang itu buat ditenangin. Dia yang anak culun sejati udah mikir jelek-jelek aja. Kalau Umemiya kalah dari Tomiyama gimana coba? Katanya sambil hampir nangis. Sugishita yang dengar gak terima dong. Akhirnya Mirai yang takut sama Sugishita langsung diam. Syukurin lu, jadi dimarahin sama si paling Ume kan? Kotoha pun nenangin Mirai untuk gak usah khawatir. Mereka ini kuat kok. Sakura yang dari tadi asik makan dan malas nanggepin obrolan, tahu-tahu udah bersih aja piringnya. Ya walaupun sayurnya gak dimakan sih. Jadi mereka ngumpul di sini tuh karena diajakin sama Umemiya. Bilangnya sih mau makan bareng, tapi malah Uminya gak datang-datang dong. Makanannya Sakura aja sampai udah habis duluan. Terus akhirnya Ume pun datang juga. Kotoha! Teriak Ume sambil berbunga-bunga banget. Ume juga langsung nunjukin foto tanaman-tanamannya ke Kotoha. Katanya kalau udah panen tuh mau dibagi ke Kotoha gitu. Sakura yang lihat itu tuh jadi merah sendiri mukanya. Sakura ngira kalau mereka tuh pacaran. Tapi ternyata bukan dong. Mereka tuh kakak adik. Jadi dulunya mereka tuh satu panti asuhan. Dan ternyata Kotoha sama Sakura tuh juga seumuran. Sama-sama 16 tahun. Wah, Sakura kaget banget dong. Dikiranya Sakura si Kotoha tuh udah tua becil. Ya minimal 20-an lah. Habis ngomong gitu, tiba-tiba dia dilempar kursi sama Sugi. Ume juga udah kelihatan gak terima gitu. Hiragi terus ngejelasin kalau Umemiya tuh sayang banget sama Kotoha. Makanya kalau Kotoha kenapa-kenapa, ya tahu sendirilah akibatnya. Sakura langsung pucet dong. Terus Ume sadar kalau Hiragi ini gak nyentuh makanannya sama sekali. Pas ditanyain, ternyata dia tuh lagi flashback keinget sisi Toren yang lama. Prinsip di sisi Toren tuh kekuatan adalah segalanya. Jadi mereka tuh emang isinya orang-orang berdarah panas semua. Tapi mereka yang dulu tuh gak pernah nyerang anak SMP. Dulu juga Furin sama sisi Toren tuh sering tawuran. Tapi kalau dulu tuh rasanya menyenangkan. Beda sama sekarang. Semenjak Tomiyama yang jadi pemimpin, mulai banyak rumor mengerikan yang beredar. Ditambah lagi, mereka yang sekarang tuh sering cari gara-gara terus. Umi sih nebaknya ini semua pasti karena Tomiyama. Sakura yang anak baru itu tuh kelihatan bingung sama situasinya. Lihat aja besok deh, kata Ume. Tuh nanti kalian bakalan ngobrol juga. Ngobrol lewat tinju tapi. Pas udah beres makan, Kotoha langsung tutup kafe. Kayaknya dia tuh udah capek dan lelah ya tinggal ladenin Ume yang gangguin dia dari tadi. Sebelum mereka pisah, Sasaki sekali lagi bilang makasih karena udah nolongin dia. Sasaki juga ngedoain semoga mereka menang besok. Ume dan kawan-kawan cuma nyuruh Sasaki buat gak usah khawatir. Sakura yang belum kebiasa sendirinya keluar lagi. Bukan berarti aku ngelakuin ini untuk nolongmu ya, kata si Sakura dan Kyuto. Ya elah, tinggal bilang serahkan padaku aja susah amat sih, kata si Kotoha. Akhirnya si Sakura nurut juga walaupun malu-malu kucing. Keesokan harinya, Sakura ngerasa pede banget hari ini. Feeling dia sih dia gak bakalan kalah. Langsung deh mereka cus ke arah perbatasan. Dan setelah lewatin kolong jembatan, ternyata mereka udah ditunggu sama anak-anak sisi Toren. Mereka disambut sama senyuman tengilnya Tomiyama. Ume juga ngebalas pakai senyum manis percaya dirinya. Ih, semangat ya Ume-kun. Anak-anak Bofurin terus disuruh ngikutin sisi Toren. Nah, sambil jalan, anak-anak Bofurin tuh sadar kalau di daerah sini tuh isinya bar semua. Mirai pun ngejelasin kalau siang di sini tuh jadi kota mati. Dan ramenya tuh kalau malam doang. Sakura yang barusan dengar suaranya Mirai kaget dong. Lah, nih anak gak ikutan duel ngapain ikutan coba? Mirai pun alasan kalau dia tuh pengen nontonin mereka. Lagian kan dia juga termasuk Bofurin. Ya walaupun belum bisa apa-apa sih. Tapi dia tuh mau ikut buat belajar sama Sakura. Nggak dengar omongan Mirai itu, saudarinya Sakura keluar lagi dong. Suatu sampai gemes sendiri lihat Sakura yang dikit-dikit mukanya jadi merah gitu. Hiragi pun langsung kesel lah, gara-gara mereka tuh berisik banget dari tadi. Masa mau duel nggak kelihatan gugup-gugupnya sama sekali sih? Protes si Hiragi. Ume pun cuma bisa senyum-senyum doang.
Soalnya Ume tuh percaya sama anak-anak yang ikut dia sekarang. Menurut Ume, mereka semua tuh bisa diandelin lah. Terus setelah mereka masuk gang, sampai juga mereka di markasnya Sisi Toren. Ternyata mereka tuh dibawa ke gedung bekas teater gitu. Begitu masuk, mereka langsung disambut dengan meriah sama anak-anak Sisi Toren. Kayaknya mereka tuh udah gak sabar buat melihat anak-anak Bofurin dihajar habis-habisan. Mirei pun langsung ketakutan banget lah. Lah, lagian udah takut-takutan. Ngapain tadi ikutan coba? Sakura yang notice langsung nyuruh Mirei buat tenang. Katanya mau belajar. Sini biar ku ajarin, kata Sakura. Habis itu Tomiyama pun maju ke depan panggung. Dia pidato bentar di depan anak buahnya. Umi juga gak mau kalah. Dia langsung nyampein ke anak-anaknya buat nyantai aja. Karena nanti yang bakalan dihitung tuh cuma duelnya dia sama Tomiyama doang. Lah, si Sakura langsung protes dong. Terserah lu mau ngomong apa. Yang penting aku juga gak mau kalah sama mereka, kata Sakura ke Umi Mia. Umi pun langsung ngerasa kalau feelingnya tuh gak salah. Emang ya, anak-anak baru ini tuh bener-bener bisa diandalin. Tomiyama yang orangnya emang gak sabaran langsung ngejakin Umi buat duel. Loh, sabar dulu dong bang. Justru kalian tuh harusnya duel yang terakhir tahu. Kalian kan leadernya cuy. Akhirnya si Cepmek nawarin diri buat fight pertama. Alasannya sih dia tuh udah enak banget lihat mukanya Sugisita yang ngeselin itu. Sugisita yang dapat panggilan cinta dari Cepmek itu nggak nolak dong, dia pun langsung maju. Sebelum itu, Sakura nyemangatin Sugisita. Tapi ya pakai gaya-gaya sendirinya Sakura gitu. Pokoknya lucu banget deh mereka ini. Love relationship banget lah. Nah, pas Sugisita dan Cepmek udah di atas panggung, suasana tuh jadi makin rame banget. Anak-anak Sisi Toren pada neriakin namanya si Cepmek, yaitu Arima. Gak tanggap, si Nire tuh langsung ngebuka catatannya lah. Ternyata menurut catatan Nire, Arima ini tuh petarung tipe power. Dia udah pernah ngehancurin rusuk musuhnya dengan sekali tonjok. Tapi menurut Sakura dan Ume, Sugisita tuh juga sama aja kuatnya. Di arena suasananya makin mencekam dong. Mereka berdua sama-sama nunggu siapa yang gerak duluan. Tapi Arima ini licik orangnya. Dia ngalihin perhatiannya Sugisita dan pura-pura manggil Ume Mia. Sugisita yang meleng langsung kena tonjok sama Arima. Si Arima langsung pede dan ngerasa menang dong. Tapi taunya, pukulan tadi tuh gak mempan buat Sugisita. Dia balas nyengkrem tangan Arima kuat banget. Dan langsung ngebanting muka Arima sampai pingsan. Sugisita pun langsung ngomong ke Arima, jangan asal manggil ya. Panggil dia Ume Mia-san, tolol. Arima yang pingsan bikin suasana jadi hening banget. Anak-anak Sisi Toren tuh gak percaya kalau si Arima itu bisa kalah segampang itu. Bahkan si cowok ngondek aja gak percaya kalau Arima tuh bisa tumbang sekali hajar. Muka Togame juga jadi bete banget, tapi Tomiyama tuh malah kesenangan dan muji-muji Sugisita. Bahkan Tomiyama tuh sampai minta duel sama Sugisita. Mana mintanya udah kayak bocil tantrum lagi. Si Togame langsung narik Tomiyama dong biar duduk manis di tempatnya lagi. Nah, anak-anak Bofurin jadi heran. Nih orang gimana sih? Bukannya mikirin anak buahnya yang pingsan, tapi malah muji-muji musuhnya. Terus Ume pun nyambut Sugisita yang habis menang. Ume ngepuk-puk pipinya Sugisita yang kena tonjok tadi sambil ngepuji-puji dia. Wah, wishlistnya Sugisita udah keceret satu nih kayaknya. Gitu juga sama Nirei, dia nganggap Sugisita tuh keren banget. Walaupun udah kena tonjok keras banget gitu, tapi masih bisa menang dan oke-oke aja. Sakura yang udah pernah lawan Sugisita langsung ngasih testi dong. Dia ngomong kalau Sugisita tuh emang squad itu. Suo yang denger tuh jadi ngegodain Sakura. Cile, jadi kamu udah ngakuin kekuatan Sugisita ya? Hehehe, kata Suo. Sakura mah jelas langsung sundere lagi lah ya. Terus Ume tuh ngeh sama tatapannya Togame yang gak biasa. Bahkan Tomiyama yang ngajak ngomong Togame aja dikacakin sama dia. Pas Togame mau berdiri, diduluin dong sama Tomiyama. Tomiyama nyuruh dua anak buahnya ngeberesin si Cepmek yang pingsan di arena. Tapi nyingkirinnya tuh udah kayak ngangkut sampah aja bejil. Mana dibuang gitu aja lagi di depan anak-anak Bofurin. Sambil ditendang-tendangin gitu. Buset, ini temenan beneran apa enggak sih? Heran deh. Si Sakura gedek dong. Dia langsung nyuruh anak-anak Sisi Toren yang ngebuang Cepmek tadi buat gak belagu. Wah, suasana langsung panas lagi. Tapi Suo nasihatin Sakura. Percuma ngomong sama mereka. Mereka nih tipe-tipe yang kudu kalah dulu baru ngerti sama yang kita maksud. Katanya Suo. Mereka yang diomongin gitu jelas gak terima lah. Dan langsung nantangin Suo sampai narik-narik bajunya. Tapi si Tomiyama tuh langsung negur mereka dan nyuruh mundur. Dua kunyuk tadi pun langsung takut banget ngeliat tatapan mata Tomiyama yang gelap itu. Mereka cuma bisa nurut aja akhirnya. Tomiyama pun langsung ngajakin lanjut ke pertandingan kedua. Sakura yang udah mau maju ditahan sama Suo. Karena ya kalau sesuai urutan emang gilirannya Suo sama si Ngondek dulu sih. Sakura kan terlawannya Togame si wakil ketua. Si Ngondek yang dipanggil Suo mukanya tuh udah kecut banget. Antara ketakutan, panik, sama marah. Sebelum naik, Suo pun ngomong ke Sakura. Pas kamu bilang mau ngincer puncak di Furin, aku mikir kalau otakmu tuh kosong. Tapi ternyata kamu tuh bisa ngebuktiin kalau kamu tuh gak cuma omong doang ya, kata Suo. Suo juga nambahin kalau menurut dia Sakura tuh keren banget, dan dia gak mau kalah sama Sakura. Sakura yang diomongin gitu sama Suo cuma bisa bengong dan malu-malu kucing. Setelah Suo dan si Ngondek yang namanya Kanuma itu naik ke arena pertarungan, Sakura nanya ke Nirei kalau Suo tuh orangnya kayak mana. Menurut Nirei, Suo tuh aslinya dari SMP udah terkenal gitu. Tapi gak ada yang ngerti detailnya kekuatannya tuh kayak gimana. Hiyaki juga bilang kalau dia tuh tahu Suo tapi cuma dengan namanya doang. Sedangkan Ume cuma bilang kalau dari pertama ketemu dia tuh udah tahu kalau Suo tuh orang baik. Iyalah Ume, ini tuh lagi ngomongin kekuatan bejil. Di arena Kanuma ngegigitin jari sambil pasang muka bete. Ternyata dia tuh kesel gara-gara Bofurin, Arima jadi kalah. Dia nggak terima saudara seperjuangannya dari kecil tuh kalah dan jadi olok-olokan di kalangan anak-anak Sisi Toren. Tapi Suo cuma diem aja sambil ngeliatin Kanuma dengan sadis.
Sakura yang lihat tatapannya Suo itu jadi heran sama kata-katanya Umi tadi. Emang ada orang baik tatapannya kayak gitu? Kanuma yang emosi langsung ngebogem Suo. Tapi Suo langsung nahan serangan Kanuma itu pakai jurus yang mirip Wing Chun gitu. Kanuma dan para penonton aja tuh sampai terkaget-kaget, bejil. Oh alah, ternyata Suo tuh reinkarnasinya Hitman toh. Asli deh, Kanuma di matanya Suo tuh cuma kayak bocil SD yang lagi belajar berantem. Kanuma bingung sama cara ngadepin jurusnya si Suo. Dia heran kok bisa Suo tiba-tiba di belakangnya. Yang bisa dia pikirin cuma cepetan mukul sebelum si Suo ngehindar. Tapi pas Kanuma mukul, jelas langsung ketangkis dan malah Kanumanya dong yang jatuh. Kanuma juga nyoba narik kakinya Suo. Tapi malah dia yang kepental sendiri. Anak-anak sisi Toren yang lihat jadi kesel dong. Mereka pun mulai nyorak-nyorakin Kanuma. Mereka ngata-ngatain Kanuma tuh nggak bisa gelut dan tolol. Si Kanuma jelas ngerasa malu banget lah. Umi yang nonton juga malah ketawa-ketawa dong. Mereka jadi tahu kalau Suo tuh bukan beneran orang baik doang. Justru kelakuan aslinya tuh buruk banget. Dia ngehabisin lawannya langsung dan main-mainin dia doang. Niatnya tuh ngebikin musuhnya malu sampai mati. Si Hiragi terus komen, ya pasti Suo gitu karena dia tuh udah ngeliat sendiri gimana nyebelinnya orang-orang sisi Toren itu. Cuma ya nggak nyangka aja, sebenarnya nih duel tuh penuh dengan emosi guys. Yang satu marah karena temennya dikalahin, yang satunya lagi excited karena nggak mau kalah keren dari Sakura. Sakura pun mikir gimana caranya ngebikin Suo bertarung dengan serius. Soalnya lihat aja deh, kan Uma tuh beneran jadi kayak mainan doang anjir. Suo nggak ada serius-seriusnya sama sekali buat ngelawan dia. Gelutnya mereka aja tuh udah kayak nonton anak kucing yang aja gelut rumahnya gitu cuy. Kanuma yang tertatih-tatih makin kena mental lah pas melihat Tomiyama ternyata ketiduran pas dia tuh lagi duel. Terus karena emang udah gak ada kemungkinan menang buat Kanuma, Togame pun nyuruh mereka untuk udahan aja. Kanuma tuh aslinya gak terima, tapi Togame ngomong kalau Kanuma tuh cuma bikin malu sisi Toren aja. Dan dia pun sekarang tuh udah gak dianggap rekan lagi sama Togame. Wah, Kanuma langsung kena mental lah. Suo yang lihat Kanuma udah gak punya semangat bertarung lagi itu langsung lewatin dia dan turun dari arena. Yeay, berarti Suo menang nih. 2-0 buat Furin. Let's go! Burung gagak berterbangan di atas markas sisi Toren. Berasa kayak mereka tuh juga ikutan nontonin tuh duel. Nah, kondisi di dalam tuh mencekam banget. Perwakilan kedua sisi Toren tuh dikalahin juga sama Bu Furin. Suo yang baru turun dari podium bikin anak-anak sisi Toren tuh jadi penasaran sama dia. Kayaknya nggak cuma mereka deh yang penasaran, anak-anak Bu Furin juga. Suo kan misterius banget orangnya. Habis itu Mimiya muji-muji Suo juga. Mirai langsung excited banget lah nanya-nanya tentang teknik yang dipakai sama Suo tadi. Tapi Suo dengan entengnya ngejawab kalau dia tuh nggak tahu. Katanya dia tuh cuma ikutin senseinya aja. Senseinya itu pakai alirannya sendiri gitu. Ya aliran campur-campur gitu kali ya. Hiragi terus ikutan nimbrung lah. Dia nggak nyangka kalau Suo tuh bisa emosional juga. Tapi Suo ngejawab kalau dia tuh sebenarnya bukan tipe yang emosional kayak gitu. Tapi ya karena dorongan dari Sakura dia tuh jadi baper deh. Sakuranya sih masih aja tuh pengen berantem sama Suo. Tapi Suonya mah nggak mau. Baginya Sakura tuh merepotkan banget itu loh. Ya Sakura dibilang gitu ya jelas makin kepancing lah emosinya. Untungnya dia ditahan sama Nirei. Suonya mah nyantai doang anjir sambil senyum-senyum ngeliatin tingkahnya Sakura yang kayak bocil itu. Bofurin yang masih selebrasi kecil-kecilan dialihin sama Kanuma yang tiba-tiba nyeret Arima buat melipir. Arima yang udah mulai sadar dari pingsannya nanyain hasil duelnya sama Kanuma. Tapi Kanumanya mah udah bener-bener kena mental cuy. Dia ngeri ngebayangin nasib mereka ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Terus sebelum Tomiyama minta yang aneh-aneh, Togame langsung nyuruh untuk lanjutin pertandingan lagi. Sakura yang udah gak sabar langsung berdiri dan siap-siap mau maju. Tapi kok dari sisi Toren yang berdiri malah Sako? Wah, Sakuranya nggak terima dong. Dari tadi kan anak kelas 1 dulu yang bertarung. Jadi harusnya sekarang juga giliran dia yang maju. Tapi Hiraginya langsung ngomong ke Sakura kalau dia tuh harus bersabar dulu. Soalnya si Togame lawannya Sakura tuh juga belum ada tanda-tanda mau bertarung. Ya udah deh. Sakura yang bete tuh mau nggak mau duduk lagi. Hiragi sama Sako yang masih OTW ke panggung bikin kepo para penonton. Mereka bingung ada apaan sih di antara mereka berdua ini. Soalnya kelihatan banget deh kalau mereka tuh sebenarnya udah kenal satu sama lain. Sesampainya mereka di atas panggung, Tomiyama nyemangatin Sako. Togame juga ngomong kalau dia tuh nggak nyangka Sako bisa request ikut bertarung. Sampai-sampai si Togame tuh juga kepo sama hubungan dia dan Hiragi. Sakonya mah diem aja dan langsung lanjut sama urusannya. Nih duel benar-benar menegangkan sih. Secara kan Hiragi tuh salah satu dari 4 aja Bufurin. Sedangkan Sako adalah top 5-nya sisi Toren. Penasaran banget siapa yang lebih kuat. Nah, sebelum mulai gelut, Hiragi nyapa Sako dulu. Lama gak ketemu, udah tinggi ya sekarang, katanya. Nah kan, benar mereka tuh udah kenal lama. Sakonya masih diem aja. Setelah Hiragi ngomong dirinya yang bakal menang, langsung dikomen lah sama Tomiyama. Woi, bacot benar, mulai dong. Begitu Hiragi pasang kuda-kuda, Sako langsung maju duluan. Hiragi juga gak mau kalah. Mereka langsung berduel dengan sengit. Nah, ini nih baru gelut yang seru. Sako terus-terusan nyerang Hiragi. Dari ninju-ninju sampai tendangan muter gitu. Hiraginya kelihatan masih cuma bisa bertahan doang. Sampai akhirnya Sako ngomong, sorry nih ya, kayaknya gue yang bakalan menang deh. Lagian sampai sekarang lo masih ngeramein gue ya. Sako pun langsung maju lagi. Tapi Hiragi juga udah mulai balas pukulan-pukulannya Sako. Sampai pas Sako mau nendang dia, tiba-tiba ditahan dan langsung diputer lagi kakinya. Wah, gila ini sih. Intens banget gelutnya. Di posisi ini Hiragi jadi kelihatan yang dipojokin. Penonton rame banget tuh pada dukung Sako semua. Tomiyama juga masih ikutan nyemangatin Sako. Togame juga jadi ngeh nih kalau ternyata Sako tuh sekuat itu ya.
Dia juga kelihatan kayak orang yang berpengalaman banget kalau soal gelut. Bener-bener beda sama pas pertama kali ketemu, kata Togame. Mana pas gelut sama Hiragi tuh Sako jadi banyak chat-chat gitu lagi. Padahal biasanya mah boro-boro, ngomongnya aja bisa setahun sekali. Hiragi tuh bener-bener dikagetin sama Sako yang sekarang. Sako juga ngatain Hiragi yang gak berasa ada kemajuan. Hiragi pun ikut manas-manasin lah. Oh, lo sekarang bacot ya, padahal dulu pendiam banget, kata Hiragi. Sako yang denger gitu langsung gak terima. Dan tiba-tiba Sako maju cepet banget. Hiragi pun sampai kewalahan buat ngeladeninnya. Sampai akhirnya Hiragi kena tendangannya Sako. Sako pun langsung liatin Hiragi yang terkapar pakai pandangan jijik. Sako ngomong kalau Hiragi tuh sekarang jadi lemah gara-gara bergaul sama orang-orang gak jelas. Sakura langsung gak terima dong. Sakura neriakin Hiragi biar cepet bangun. Dia nggak mau Bofurin dilecehin gara-gara si Hiragi kalah sama cecunguk kayak Sako ini. Sampai-sampai Sakura tuh harus ditahan sama Nirei. Kalau Suo, ya jelas cuma senyum-senyum gak jelas aja dong liatin tingkahnya Sakura. Dia tahu kok kalau tindakan Sakura tuh sebenarnya ya gara-gara peduli sama Hiragi. Umemiya akhirnya angkat bicara. Dia ngejelasin kalau istilah empat raja di Bofurin tuh bukan main-main. Dan Hiragi disebut Amon. Nama ini diambil dari Bisamon. Ya seperti yang kita tahu, Bisamon tuh nama dewa perang yang sangat kuat. Terus tiba-tiba aja pada saat yang sama Hiragi bangun dan nepuk bahunya Sako. Ya, udah lama banget aku gak kena tendangan bagus kayak gitu, kata Hiragi dan entengnya. Hiragi pun langsung balas ngebogem Sako dong. Gak kena sih, tapi anjir itu kalau kena pasti patah tulang, cuk. Hiragi ini agak kesulut emosi juga kayaknya. Tapi gitu-gitu dia juga masih muji Sako yang jadi kuat banget. Setelah minum obat mahnya, Hiragi langsung ngajak duel lagi. Terus tiba-tiba, kita ditunjukin sekilas masa lalu antara Hiragi dan Sako. Waktu zaman SD dulu, Sako tuh sering kena bully sama anak-anak kelasnya. Sako dibilang terlalu pintar, dan ngebikin mereka tuh jadi sebel. Akhirnya Sako pun jadi sering digebukin. Terus tiba-tiba Hiragi datang buat nolongin Sako. Nah, balik ke duel mereka. Sako versus Hiragi ini emang beneran sengit banget, kecil. Penontonnya pun sampai ngangas semua gitu. Anak-anak Bofurin pun juga sama. Kedebak. Mereka udah gelut kayak ngerebutin selingkuhan aja loh. Bener-bener gak ada ampun deh. Tapi Togami nyadar, lah ini lama-lama kok malah Sako yang ke pojok dah. Dan bener aja, tendangan muternya Hiragi tuh berhasil ngenain Sako. Sako pun langsung keyengan. Habis itu, Sako ngomong kalau dia tuh masih gak terima sama Hiragi. Soalnya kok bisa-bisanya Hiragi tuh hidup nyaman tapi masih bisa tambah kuat. Jadi, ternyata Sako tuh dulu ngefans banget sama Hiragi. Hiragi emang kuat banget dari dulu. Dan orang-orang tuh secara alami ngikutin dia semua. Ya, termasuk juga Sako. Awalnya tentu aja gara-gara ditolongin pas waktu SD itu. Habis itu, Sako pun minta diajarin gelut sama Hiragi. Ya udahlah, sama Hiragi pun diturutin. Dan akhirnya, Sako pun jadi pengikutnya Hiragi. Menurut Sako dulu, bisa jalan di belakang Hiragi aja udah bikin bangga. Tapi semuanya berubah saat hari kelulusan SMP Hiragi tiba. Sako waktu itu ngucapin selamat karena Hiragi bisa masuk Furin. Dan dia juga bertekad mau ngikutin jejaknya Hiragi. Sako juga berharap Hiragi itu bisa merebut posisi puncak di Furin. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Hiragi nyuruh Sako buat berhenti ngikutin dia. Jadi Hiragi tuh masuk Furin karena pengen ngikutin Umemiya, bukan pengen ngerebut puncak. Dan Hiragi juga nyuruh Sako buat mencari jalan hidupnya sendiri. Perkataan Hiragi itulah yang disalahartikan sama Sako. Sako nganggap kalau Hiragi itu udah mengkhianati dia. Beberapa waktu kemudian, Sako yang habis menang gelut tiba-tiba ketemu sama Togami dan Tomiyama. Dari situ dia langsung diajak join ke sisi Toren. Sako pun langsung setuju, soalnya dia tahu kalau sisi Toren ini musuh abadinya Furin. Dan Sako pengen ngebikin Hiragi menyesal. Balik ke pertarungan. Sako yang gak mau kalah langsung nyerang bagian bawah. Hiragi yang mau mukul ternyata kegocek dan Sako tiba-tiba udah di belakang dia. Tapi Hiragi ternyata lebih gercep. Dia berhasil nendang Sako sampai berdarah-darah. Sako udah mulai panik lah. Kayaknya dia tahu kalau Hiragi itu ternyata masih lebih kuat. Maaf ya Sako, karena gak bisa jadi apa yang lo harapin, kata Hiragi. Sako yang emosional banget udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia pasrah kena tonjok perutnya sama Hiragi. Di sisa-sisa kesadarannya, Sako tahu bukan permintaan maaf yang dia pengen dari Hiragi. Tapi dia tuh pengen terus berada di belakangnya Hiragi. Walau Hiragi gak di puncak pun gak apa-apa bagi dia. Ya elah, kenapa gak ngomong sih? Ngapain juga malah tantrum kayak gini? Dan habis itu, Sako pun langsung pingsan deh. Nah, Hiragi yang udah menang itu langsung diem lama banget. Ternyata pikirannya tuh juga lagi flashback. Dia selalu ingat sama perkataannya Sako. Sako waktu itu ngomong kalau dia tuh bakalan ngikutin Hiragi terus sampai puncak. Sako janji bakalan setia ke Hiragi. Karena inilah Hiragi mikir kalau yang Sako mau tuh Hiragi ada di puncak. Sedangkan Hiragi tuh maunya ikut Umemiya. Ya ampun, ternyata cuma salah paham tuh kalian ini. Udah kayak orang pacaran aja, bicil. Makanya komunikasi itu penting, guys. Jangan diem-diem baik. Nah, para penonton tuh terpaku banget ngeliat Sako kalah. Anak-anak Bofurin juga terkesima. Mirai aja sampai jadi batu gitu. Togame yang dari tadi mukanya kusut nyuruh siapapun buat ngebuang Sako dari panggung. Ngedengar itu Hiragi langsung inisiatif ngegendong Sako dong. Pas Sakonya udah diturunin, Togame nyamperin dan mau ngambil jaketnya Sako. Tapi tangannya ditahan sama Hiragi. Urus nanti aja bisa nggak? Hasil duel lu aja belum ketahuan juga kan? Kata Hiragi serius. Bagi Hiragi, caranya sisi Toren yang kayak gini tuh nggak bakalan bikin kelompok mereka jadi kuat. Hiragi pun terus berbalik ke kursi Bofurin. Dia langsung disambut sama semuanya. Tapi Hiragi agak bingung, kenapa nggak ada yang kepo sih tentang hubungannya dia sama Sako? Ume pun ngejawab, kalau mau cerita ya cerita aja. Tapi kalau nggak mau diceritain ya nggak apa-apa. Waduh, bijaksana banget ya Ume-kun.
Terus kita ditunjukin Toga yang lagi berdiri di tengah hujan besar. Dia ngeliat seseorang yang lagi terkapar di depannya. Pas dia mau nyamperin, dia disadarin sama suara Tomiyama. Ternyata si Togame itu lagi bengong di depan badannya Sako, guys. Tomiyama yang udah gak sabar nyuruh Togame buat buruan mulai gilirannya. Wih lah, rame banget cuy dukungannya Togame. Bener-bener beda deh. Gak kayak pertandingan yang tadi-tadi. Sakura yang dari tadi udah gak sabar langsung naik ke atas panggung. Anak-anak Furin tuh pada nyemangatin dia pakai caranya masing-masing. Terus Umimiya ngingetin Sakura buat jangan lupa banyak ngobrol. Sakura sih aslinya masih gak paham ya sama maksud dari Umimiya itu. Mungkin maksudnya banyakin baca no jutsu kali ya. Habis itu, Sakura nyuruh Togame buat duluan naik. Gue mau nikmatin pertarungan ini secara perlahan, jawab Togame sambil ngelepasin kacamatanya. Togame sama Sakura langsung pasang kuda-kuda. Mereka nunggu siapa yang bakalan gerak duluan. Keheningan dipecah sama Sakura yang gerak duluan. Tapi Togame counternya cepet banget cuy. Sampai berhasil ngebikin Sakura jatuh. Untung Sakura masih sempat hindarin serangan fatal dan langsung berdiri lagi. Si Hiragi mukanya kelihatan khawatir, tapi sebenarnya dia tuh percaya sama kemampuannya Sakura. Menurutnya, Togame itu benar-benar beda level sama petarung-petarung sebelumnya. Bayangin aja, Togame bisa jadi wakil sisi Toren yang prinsipnya aja kekuatan adalah segalanya. Berarti kan emang sekuat itu ya si Togame ini. Katanya mau pelan-pelan, kok cepet amat, protes Sakura yang hampir kena bogem. Tapi Togame ngomong kalau kecepatan segini mah belum termasuk cepet, becir. Nih, ku tambah dikit ya kecepatannya, kata Togame sambil langsung maju nyerang. Gerakannya tuh benar-benar cepet dan on point banget. Sakura cuma bisa nahan serangannya doang cuy. Bahkan kalau dari POV penonton aja, Sakura tuh kelihatan terpojok banget. Sampai akhirnya Sakura berhasil nendang Togame. Tapi ternyata Togame langsung gercep buat nangkep kakinya Sakura dan balik buat ngebanting dia dong. Pas mau diinjak sama Togame, untungnya Sakura tuh bisa langsung menghindar. Gil, ini gelutnya keren banget cuy. Togame terus inget tuh kalau dulu pernah dikatain culun sama Sakura. Wah, tambah emosi lah si Togame. Dia nginjekin Sakura udah kayak nginjek tikus aja anjir. Sakura yang berhasil bangun langsung ngincar kakinya Togame. Tapi justru ini yang jadi kesempatan buat Togame untuk membanting Sakura ke lantai. Wih, langsung rame tuh para pendukungnya si Toren. Si Tomiyama juga ikut sorak-sorai bergembira dong. Habis itu Togame ngangkat tubuhnya Sakura. Anjay, Sakura udah lemes banget tuh. Di sini Togame ngatain balik Sakura. Sekarang siapa yang lu katain culun, hah? Togame ngatain Sakura tuh cuma sok keren doang. Dan berani gara-gara dia tuh ada di circle orang-orang kuat. Makanya Sakura bisa bacot-bacot gitu. Sakura yang dikatain langsung gak terima dong. Soalnya selama ini dia tuh dibenci sama lingkungannya. Dan apa-apa tuh semuanya sendiri. Mana pernah dia main circle-circlean. Gara-gara emosi langsung bangun tuh si Sakura. Dia balas nyerang sampai Togame cuma bisa menghindar-menghindar doang. Dan akhirnya kena dah tuh tendangannya Sakura. Wah, sekarang keadaan udah mulai berbalik cuy. Giliran Togame yang mulai terpojok. Anak-anak Furin terutama Nira itu sampai dibikin kaget. Mereka gak nyangka kalau ternyata Sakura sekuat itu. Sambil gelut, Sakuranya ngoceh terus. Intinya kalau Togame sampai kalah berarti prinsip sisi Toren bahwa kekuatan adalah segalanya tuh salah. Sampai akhirnya Togame kena tendangannya Sakura dengan telat. Tapi sama Togame langsung dibalas dan kena dadanya Sakura dong. Waduh, telat banget sih ini mah damage-nya. Togame gak terima sama Sakura yang sok-sokan nyeramahin dia. Sakura yang masih belum bisa bangun, kena injek dong mukanya sama Togame. Waduh, sakit banget tuh pasti. Hidungnya patah gak ya? Si Nira udah khawatir aja tuh. Tapi Suwa bilang kalau pertarungan tuh masih belum selesai. Bener aja, Sakura masih bisa bangun dong. Cok, yang lo omongin sama yang lo lakuin tuh beda anjing. Ganti aja nama kelompok lo jadi tukang bully. Ngajar orang yang udah jatuh, ngejar-ngejar anak SMP. Gue gak bakal kalah sama orang yang kayak gitu. Togame emosi banget lah dengernya. Dia langsung injek Sakura kenceng banget. Semua orang ngira kalau Sakura tuh udah matoy kena injekannya Togame itu. Tapi ternyata injekannya sengaja dimelencengin dong sama si Togame. Togame terus minta pertarungan itu di pause sebentar. Kayaknya dia tuh baru nyadar sesuatu. Habis itu Togame nyamperin si Kanuma sama Arima. Di sini ternyata Togame baru tahu kalau Kanuma sama Arima tuh kemarin ngebully anak SMP Furin. Dikiranya anak-anak Furin yang nyelonong masuk wilayahnya. Wah, langsung diajar tuh mereka sama Togame sama pingsan. Anak-anak Furin yang lihat tuh cuma bisa speechless aja. Gak puas ngejar teman-temannya sendiri, Togame langsung naik lagi ke panggung dan ngajak Sakura buat lanjut. Sebelum lanjut gelutnya, kita flashback dikit dulu ke ingatan masa lalunya Togame ya guys. Waktu itu di malam festival musim panas, terlihat Togame yang masih polos ngajar anak-anak sisi Toren sampai pingsan semua. Terus muncul deh Tomiyama. Dia bilang kalau Togame itu keren dan kuat banget. Dengan senyum cerianya, dia ngajakin Togame untuk gabung ke sisi Toren bersamanya. Togamenya bingung dong. Tapi belum sempat dijawab apa-apa, dia udah diseret aja sama Tomiyama. Gak pakai lama, Togame langsung dikenalin ke anak-anak sisi Toren lainnya sama Tomiyama. Tomiyama yang baru dia temuin ini, orangnya tuh bener-bener ceria. Senyumnya manis dan punya semangat yang tinggi. Mereka tuh kemana-mana barengan terus. Wah, gemes banget deh pokoknya. Sampai suatu hari, Tomiyama ngomong ke Togame, kalau dia tuh pengen jadi yang terkuat di sisi Toren. Soalnya menurut Tomiyama, menjadi yang terkuat tuh berarti mendapatkan kebebasan. Dan dia tuh pengen jadi orang yang bebas. Si Togame mah, iya doang. Habis itu, Tomiyama sama Togame ngeratain kelompok Zing berdua aja. Dan gara-gara itu mereka tuh jadi terkenal banget. Waktu itu tuh emang Tomiyama kuat banget dan yang paling ceria di sisi Toren. Bahkan menurut Togame, senyumnya Tomiyama tuh secara matahari. Cile, dah lah, pacaran aja kalian berdua. Tapi Togame tuh aslinya gak setuju sama pemikirannya Tomiyama. Togame gak begitu mentingin masalah kekuatan. Tapi karena emang udah bestie banget, Togame tuh jadi percaya kalau Tomiyama yang jadi leader, sisi Toren pasti bakal jadi geng yang bagus. Sampai suatu hari, Togame keluar nyariin Tomiyama. Ternyata Tomiyama tuh lagi di atas atap sambil bengong. Tatapannya tuh kosong banget. Ternyata si Tomiyama ini tuh udah jadi yang terkuat di sisi Toren. Dan sekarang dialah leadernya. Tapi tiba-tiba Tomiyama ngomong, ternyata jadi yang terkuat itu bener-bener gak menyenangkan. Dan gak kayak bayangannya.
Gara-gara itu, Tomiyama jadi ngide sesuatu. Dia mutusin semua anggota geng tuh harus kuat dia. Wah, Togami bingung dong. Dikiranya Tomiyama tuh mau ngelatih mereka biar tambah kuat. Terus tiba-tiba, ada yang datang sambil lari-lari. Tuh anak ngabarin kalau ada satu orang sisi toren yang babak belur dihajar sama Zing. Tapi bukan yang ngebantuin. Tomiyama tuh malah nendang anak itu dong. Togami langsung shock berat lah ngeliatnya. Bahkan Tomiyama tuh langsung nginjek-nginjek kepala anak yang udah babak belur itu. Lo habis diajar malah balik. Gimana mau bisa jadi kuat? Kalau nggak kuat lo nggak akan bisa bebas dong. Terus gimana serunya? Kata Tomiyama dengan wajah mengerikan. Togami tuh bener-bener terpukul ngeliat Tomiyama yang jadi kayak gini. Orang lemah nggak dibutuhin di sisi toren. Kata Tomiyama sambil melepas jaket sisi toren anak itu. Tapi ya mau gimana? Tomiyama tuh udah jadi pemimpin di sini. Jadi dia tuh bebas mau nentuin apapun. Dan yang nggak terima silakan maju buat lawan Tomiyama. Togami yang nggak mau anak-anak lain berpikiran kalau Tomiyama jahat, akhirnya mutusin kalau dialah yang bakalan jadi orang jahatnya. Dengan harapan Tomiyama tuh nggak akan kehilangan senyumannya. Mulai hari itu, Togami pun ngorbanin dirinya sendiri. Dialah yang bakalan nanggung semuanya. Karena gimana pun juga, sisi toren tetap harus ada. Biarlah Togami yang ngejalanin semua hukuman dan jadi yang dibenci. Sampai Tomiyama si matahari itu sadar dan ngeluarin sinarnya lagi. Ya Allah, Fixus buku adalah Togame. Oh. Balik lagi deh ke gelutnya Sakura lawan Togame. Kali ini Togame kena tendangannya Sakura lagi. Wah, Togame udah mulai sedikit babak belur nih. Sakura juga nggak kalau Togame ini nggak serius ngelawan dia. Mau lu apa sih? Tanya Sakura. Dengan tatapan penuh perasaannya, Togame ngeliatin Tomiyama. Dan Tomiyama malah balik ngeliatin dia dengan mata hitam legam yang nyeremin banget. Togame akhirnya sadar kalau Tomiyama tuh belum sadar tentang apa yang dirasain Togame selama ini. Iya ya, mau gue apa ya? Kata Togame sambil tersenyum kecut. Duh, yang sabar ya Togame. Habis itu, Sakura ngerasa ada yang janggal nih sama Togame. Pukulan Togame tuh gak ada serius-seriusnya. Dan pas Sakura nendang tuh gak dihindarin sama sekali sama dia. Sakura males lah ngelawan orang yang gak niat kayak gini. Mereka kan duel karena permasalahannya waktu itu. Bahkan dua orang temennya aja sampai digebukin gara-gara gak niat gelut. Togame sendiri malah kayak gitu juga. Lah, terus selama ini tujuan mereka apa dah? Batin Sakura yang penasaran. Pas ditanya maunya apa, Togame yang ngejawab kalau dia tuh gak tahu dong. Lah, bukannya sisi toren tuh prinsipnya kekuatan adalah segalanya. Togame cuma ngeriain. Mana belakangan Togame juga udah buang banyak orang-orang sampah dari sisi toren. Apalagi pas Tomiyama udah obsesi banget sama Furin. Togame mikir lah, konflik sama Furin tuh bisa merubah Tomiyama. Tapi ternyata Togame salah. Togame nyesel dulu pernah ngebiarin Tomiyama mimpin sisi toren pakai prinsip kayak gitu. Tatapan Tomiyama yang nonton mereka juga bener-bener kosong. Ini orang udah beneran gak mikirin gengnya sama sekali deh. Togame yang lihat logo sisi toren di layar, dia baru ngeh nih kalau gambar simbolnya tuh udah mulai pudar. Sama pudarnya kayak tujuan awal mereka. Terus tiba-tiba Togame ngejawab pertanyaannya Sakura tadi. Ah iya, aku lagi pengen ke gunung. Sakuranya langsung emosi lah sama omongan Togame yang lantur itu. Bener sih, Sakura ngakuin kalau Togame itu kuat. Tapi kalau kayak gini, Sakura ngerasa kalau Togame itu culun banget. Sama culunnya kayak anak buahnya tadi. Gara-gara itu, dia tuh jadi pengen ngehajar Togame. Maksudnya tuh biar Togame tuh jadi orang keren dan bikin Sakura pengen ngelawan dia. Togame pun ngetawain Sakura lah. Karena bisa-bisanya Sakura tuh nantangin orang yang jauh lebih kuat darinya. Tapi Sakura mah gak peduli. Dia langsung nyerang Togame dengan brutal. Ini caranya Sakura biar Togame itu mau serius ngelawan dia. Karena bagi Sakura, mau sekuat apapun lawannya, mau dia tuh penyelamat Sakura atau apalah, Sakura tuh bakalan tetap teguh sama pendiriannya sendiri. Togame benar-benar ngerasa terpukul tuh mendengar kata-katanya Sakura itu. Ini nih prinsip yang seharusnya Togame punya pada waktu itu. Terus Togame tiba-tiba flashback lagi dong. Waktu itu Togame coba buat ngingetin Tomiyama dan ngasih tahu kalau keputusan dia tuh salah. Tapi Tomiyamanya tetap ngeyel dan ngomong kalau semua itu terserah dia lah. Kan Tomiyama udah jadi leader mereka. Yang nggak terima ya silakan maju buat lawan dia langsung. Di bawah hujan deras itu, hati Togame benar-benar teriris. Dia sedih orang yang dia ikutin ternyata aslinya begini. Walau Togame tahu kalau ini salah, tapi dengan sadar dia tuh milih untuk tetap ngikutin Tomiyama, dan bukan yang ngikut sama pendiriannya sendiri. Karena maunya Togame tuh ya, Tomiyama bisa senyum lebar terus. Balik ke pertarungan. Akhirnya Togame kesadar gara-gara tendangannya Sakura tadi. Dia pun balas ngebogem Sakura. Nah, di sini Sakura akhirnya ngerasain nih, kalau akhirnya Togame tuh udah serius. Togame mulai ngelepas sendal dan ikatan rambutnya. Namaku Togame Jo, ayo kita bertarung serius. Sakura. Kata Togame dengan nada yang lembut dan dewasa banget. Suasana di luar tuh lagi mendung-mendung manja gitu. Burung-burung juga dengan damai bertengger di atas gedung. Sedangkan di dalam, suasana lagi panas-panasnya. Sakura sama Togame lagi serius tukar pukulan. Dan kali ini beneran serius banget mereka. Gerakan mereka tuh bener-bener beda dari yang sebelumnya. Gelut mereka juga seimbang, sama-sama bikin babak belur. Tapi selain itu, kali ini ada yang beda. Sekarang mereka gebuk-gebukannya sambil senyum lebar dong. Sampai-sampai bikin penonton tuh pada ngeri. Kelihatan banget kalau mereka nih sama-sama nikmatin. Duh, emang gelut tuh bisa seenak itu ya? Gak sakit kah? Bukannya enakan gelut-gelutan yang lainnya ya kan guys? Mereka pun nyerang secara bergantian. Wah, apa ini yang dimaksud sama Umemiya tentang ngobrol yang banyak itu? Anak-anak Furin juga pada terkesima sama Sakura. Kalau Mirei sih bagian nangis-nangis mubenya doang ya. Ternyata si Mirei juga ngerasain emotional tension di antara mereka. Sedangkan Tomiyama mah cuma bengong doang. Pandangannya tuh masih aja kelihatan kosong. Sakura yang lagi asik dulu juga ngerasain dong. Dia tuh bener-bener ngerasa baru kali ini menikmati pertarungan. Nah, Togami juga ngerasain hal yang sama. Tapi dia juga sama senengnya. Mereka sama-sama maju dan tendangan mereka kena satu sama lain. Dan akhirnya mereka sama-sama tumbang. Wah, gelut tuh ternyata seenak ini ya. Kata Togami sambil ketawa lebar.
Dan karena mereka udah gelut lama banget, Togame ngajakin buat nyelesain pertarungan ini. Sambil senyum lebar, mereka pun sama-sama maju, sambil ngeluarin serangan ulti terakhirnya mereka. Tapi sebelum pukulannya kena, Togame baru ngeh nih, kalau dia selama ini tuh beneran nyesel. Kenapa dulu dia nggak ngikutin pendiriannya ya? Harusnya dia tetap kekeh sama prinsipnya sendiri aja, dan milih untuk lawan Tomiyama kayak dia sekarang lawan Sakura ini. Togame terus ngerasa kalau Sakura tuh bakalan jadi orang yang kuat. Jadi Togame mutusin buat masalah Tomiyama tuh bakalan diserahin ke Sakura aja. Dan di saat-saat terakhir, Togame ngelepas genggaman ninjunya dan ngebiarin Sakura mukul dia. Togame pun langsung mental dan terkapar. Terus dia ngomong kalau udah gak bisa berdiri lagi dan menyerah. Penonton pada kaget semua lah. Sakura juga gak terima sama yang terakhir tadi itu. Dia jadi marah besar dong. Sakura ngerasa gelut mereka tuh masih belum kelar. Tapi Tomiyama udah naik ke panggung dan manggil-manggilin Ume. Togame pun bangun dan ngomong ke Tomiyama. Dia ngajakin buat udahan aja, gak usah ada gelut-gelut lagi. Tapi Togame malah ditendang jir sama Tomiyama. Wah, bener-bener udah gak bener nih anak. Bacot anjing, kalau udah kalah mending diem aja deh lu. Kata Tomiyama nyolot. Sakura langsung gak terima dong Togame digituin. Dia langsung narik Tomiyama dan memukul. Tapi langsung ditahan sama Umimiya. Udah yuk, gantian, kata Ume. Kerja bagus, kamu beneran udah ngobrol banyak ya. Ini buktinya. Sambil ngeliatin genggaman Sakura yang penuh luka. Ume juga ngomong ke Togame buat nyerahin sisanya ke dia. Dan senyum lebar, dia nerima keadaan dan turun dari panggung. Togame juga bilang ke Ume, jangan mati loh. Bejil, ini gak sekalian Togame join Furin aja toh. Sakura juga ikut turun deh. Walaupun dia tuh kesel karena baginya pertarungan dia sama Togame tuh masih belum kelar anjir. Teman-teman Furin lainnya tuh langsung nyambut Sakura. Mereka pada puji-puji Sakura. Sakura yang sendiri jelas mal-mal kucing lah. Tomiyama yang udah gak sabar langsung ngajakin Ume buat buruan mulai. Tapi Ume mau nanya satu hal dulu. Habis nonton Glue tadi, emang lu gak ngerasain apapun? Tapi Tomiyamanya malah ngomong gitu. Yah, tepok jidat banget deh emang ngadepin bocil satu ini. Di luar, mendung manja tadi akhirnya numpahin semua airnya. Alias hujan dari seluruh gitu. Dan petirnya tuh bikin muka Tomiyama jadi serem banget becil. Dia gak paham sama apa yang dimaksud Ume. Dia juga protes tuh ke Ume. Karena anak-anak Furin tuh pada kuat-kuat banget. Beda sama anak-anak sisi Toren yang isinya sampah semua. Anak-anak sisi Toren yang dengar tuh langsung pada tersinggung lah. Mereka baru tahu kalau selama ini mereka tuh cuma dianggap sampah sama leadernya sendiri. Wah, ini mah udah sih kalian keluar masalah aja. Tomiyama kan gak bisa jadi pemimpin kalau gak ada pengikutnya. Tomiyama terus ngomong lah, kalau dia menang dari Ume, dia bakalan punya segalanya. Tomiyama ngerasa Ume tuh bisa seneng-seneng terus tuh gara-gara dia ada di puncaknya Furin. Nah, Tomiyama pengen juga nih ngerasain hal yang sama. Karena itulah dia tuh pengen banget nguasain Furin juga. Tuh kan emang bener-bener agak aneh. Pola pikirnya kayak anak 7 tahun bejil. Mana dia ngomong itu sambil senyum lebar lagi. Ume yang masih diam aja tuh langsung dimajuin duluan sama Tomiyama. Wih, ternyata gerakannya Tomiyama tuh cepet banget guys. Mungkin gara-gara badannya kecil kali ya. Jadi jurusnya tuh lincah dan fleksibel gitu. Suwo aja sampai kaget. Dari gerakannya tuh udah kelihatan. Kalau Tomiyama ini alaminya emang udah kayak monster. Gelutnya Tomiyama sama Ume juga bikin hening penonton. Ume belum bisa nyerang Tomiyama sedikit pun. Gerakannya Tomiyama tuh beneran lincah dan susah buat ditebak. Tapi tiba-tiba aura Ume langsung berubah. Dia ngeluarin pukulannya. Tomiyama yang gercep langsung menghindar dari serangan Ume itu.